wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Bapak Fatahur Rahman selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tugumulyo. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf SD Negeri 2 Tugumulyo. Yang saya hormati Ibu Azizatul Ya Ma'rifah sebagai Guru Calon Penggerak Angkatan 11. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan disiplin positif di sekolah kita yaitu SD Negeri 2 Tugumulyo. Kedua kalinya kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Untuk membuka acara hari ini kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kedua yaitu acara inti pengimbasan disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Azizatul Ya Ma'rifah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Fatahur Rahman SPDI, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Tugumulyo yang saya hormati, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Saya sebagai calon guru penggerak dari SDN 2 Tugumulyo mengucapkan terima kasih. Untuk kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan Bapak Ibu bisa lihat di layar slide yang pertama yaitu judulnya penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas kita sebagai guru, yaitu menerapkan budaya positif kepada murid dan juga untuk diri kita sendiri sebagai seorang guru. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Jadi kegiatan hari ini Bapak Ibu ya, kita sharing saja ya, santai saja. Kita akan belajar tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu mungkin lebih paham. Jadi nantinya jika dalam kegiatan ini ada kesulitan, mohon bimbingannya dari Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai kita ice breaking dulu, kita tepuk wow dulu Bapak Ibu ya. Boleh silakan angkat tangannya Bapak Ibu ya sambil duduk aja ya. Siap ya? Siap. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu ya, karena sudah semangat. Ini adalah budaya positif pengertiannya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu ya, ini
adalah tugas kita, yaitu membuat murid itu, kita berpusat kepada murid Bapak Ibu ya, agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa membiasakan budaya positif ini di depan murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, atau kita sebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak KHD, filosofi dari KHD adalah tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi menuntun Bapak Ibu ya. Kalau selama ini kita menuntut murid, maka untuk kurikulum merdeka ini kita sudah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tugas kita itu hanya menuntun Bapak Ibu ya, tidak boleh menuntut seperti apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak itu kita tuntun ingin menjadi apa mereka. Nah, tugas kita adalah mengarahkannya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Memang ini terdengarannya seperti sangat berat Bapak Ibu ya, tapi kita sebagai guru berusaha sedikit demi sedikit, dimulai dengan niat yang baik, insya Allah ini akan bisa tercapai. Jadi kalau kita dari hati sudah ada niat, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi apa yang seperti kita inginkan. Tempatnya Bapak Ibu, kita bahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama adalah kita rubah dulu mindset kita tentang paradigma belajar ya. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa belajar itu kita ngajar ya sudah, ngajar aja, sudah habis tugas kita pulang. Nah ini yang kedua, posisi kontrol guru. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada disiplin positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Nah, banyak sekali Bapak Ibu ya yang harus kita terapkan kepada murid-murid agar murid tadi bisa mencapai keselamatan bagi dirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila ya, karena berorientasi pada Pancasila, maka keenam-enamnya ini mengandung sila 1 sampai yang kelima. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Ini Bapak Ibu supaya hafal, biasanya ini ada lagunya Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bisa kita nyanyi sama-sama tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Bapak Ibu guru ternyata masih semangat menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini kita belajar yang ini saja Bapak Ibu ya. Sekarang ini sudah banyak sekali tugas kita. Ini
tambah lagi banyak. Semoga Bapak Ibu semangat sebagai seorang pendidik, dan semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan pada murid nantinya bermanfaat ya Bapak Ibu, karena tugas kita sangat berat, jadi kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Yang selanjutnya, nah Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Selama ini kita menjadi seorang guru tanpa sadar kita kadang-kadang salah satu dari ini. 5 posisi kontrol guru yaitu yang pertama menghukum, 2 memantau, ketiga membuat rasa bersalah, ketiga menjadi teman, yang kelima menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu menjadi seorang guru yang menghukum, atau pemantau, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, ya. Nah, menghukum itu artinya seorang penghukum bisa menghukum hukuman fisik maupun verbal, Bapak Ibu ya. Ya, yang verbal ini yang perkataan, misalnya kata-kata yang kurang sopan gitu Bapak Ibu ya, yang membuat anak ini menjadi semangat belajarnya turun, ya, seperti kata-kata gitu aja nggak bisa. Nah itu ya. Yang kedua pemantau, memonitor berarti mengawasi. Ini tugasnya cuma mengawasi saja, mengawasi. Misalnya ada PR nggak ngerjakan, ya sudah nggak ngerjakan, kamu nggak ngerjakan PR. Nah, itu aja sudah mantau. Ini membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi supaya anak-anak merasa bersalah, kadang-kadang kita bersuara sangat lembut. Contohnya, kamu seperti itu, apa itu tidak menyakiti teman kamu? Nah, itu kadang walaupun suara kita itu lirih, lembut Bapak Ibu ya, kadang anak-anak juga merasa down gitu Bapak Ibu. Lalu yang keempat, sebagai teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi dari keempat ini kadang-kadang kita melakukannya Bapak Ibu, tetapi alangkah baiknya kita sebagai guru menjadi yang kelima Bapak Ibu, yang manajer ini Bapak Ibu. Jadi manajer ini sudah lengkap, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu ya, kita menjadi manajer. Ya, tapi kadang-kadang juga kita bisa jadi teman ya. Ini boleh-boleh juga Bapak Ibu, tapi yang paling top gitu ya, itu adalah sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus responnya, realitanya kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu ya. Ternyata teori kontrolnya kebutuhan kita itu beda. Jadi sama seperti murid juga, setiap murid itu punya kebutuhan yang beda. Nah, ini tugas kita itu Bapak Ibu ya, harus mencermati bagaimana perbedaan murid itu dan kita bisa mengarahkan kebutuhan murid tersebut. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini jadi ada 8 Bapak Ibu ya, ini teori kontrol dan stimulus respon yang sangat berbeda ini ya. Ini selama ini kita pandangannya seperti ini, ternyata kenyataannya teori kontrolnya itu seperti ini. Lanjut yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita selama ini kalau berperilaku buruk, melihat murid perilaku buruk langsung dihardik, langsung kita marahi. Ternyata semua orang memiliki tujuan. Nah, ternyata murid itu kenapa nakal di kelas, kenapa membuat ulah, itu ada sebabnya. Mereka punya tujuan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengatasinya. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah menjalankan posisi
guru sebagai teori kontrol selama ini ya. Tanpa kita sadari ternyata Bapak Ibu kadang-kadang sudah melaksanakannya. Ternyata kenapa anak itu nakal? Mungkin karena kurang perhatian, mungkin karena di rumah sering kena marah orang tuanya atau lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu selama ini ternyata kita sudah melaksanakannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah sifat watak itu tidak bisa orang lain merubahnya, hanya kita yang bisa merubahnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Nah ini Bapak Ibu ya, kolaborasi ini. Kita sekarang ini harus bisa berkolaborasi dengan murid, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru ya, jadi kita harus bisa berkolaborasi. Ini masalah apa saja Bapak Ibu ya? Mungkin masalah mengajar, tukar pikiran, gitu ya. Lalu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah ini kita jadi tidak boleh kita salah satunya menang, salah satunya kalah. Jadi kita harus merdeka dua-duanya Bapak Ibu ya, karena kita sudah kurikulum merdeka. Merdeka bukan berarti ini Bapak Ibu ya bebas mau apa-apa saja, tidak ada kontrol. Tetap ada batasan dan kontrolnya. Masih perilaku manusia. Nah ada 3 Bapak Ibu. Manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini Bapak Ibu, ini yang paling ringan sekali. Jadi ini kalau istilah kita itu ngeci bala ini Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai yang ini adalah serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya ya, segampang-gampangnya kita menjadi orang itu menghindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biarkan sajalah ya, ngeci bala bayar, diem bayar. Nah ini, yang kedua kita melakukan perilaku untuk mendapat imbalan. Nah ini, jadi kita melakukan sesuatu itu kita ataupun murid itu kadang-kadang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, walaupun penghargaannya cuma sebatas ucapan Bapak Ibu ya. Mungkin kamu pintar sekali ya, atau diusap kepalanya, itu aja itu sudah merupakan motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang sudah tingkatan tinggi ini Bapak Ibu ya. Ini anak-anak yang seperti ini jarang sekali, tapi pasti ada di dalam kelas Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu juga harus bisa mengontrol mereka, harus bisa menuntun mereka menjadi anak-anak yang merdeka belajar, dan Bapak Ibu harus selalu berpusat kepada murid ya. Lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Nah ini biasanya ada di dalam kelas Bapak Ibu. Bermacam-macam siswa, karakteristiknya. Ada yang cuman pengen belajar aja, ingin bertahan hidup aja dalam kelas. Ada yang ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari Bapak Ibu, ingin diperhatikan. Ada ini Bapak Ibu ya, kadang nangis lah, kadang laporan, dikit laporan. Nah itu jangan dimarahi Bapak Ibu ya. Itu ternyata mungkin karena mereka kurang kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, mereka ingin bebas, nggak ingin diatur-atur, nggak mau duduk, jalan aja di dalam kelas itu. Ada ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena kesenangan, senang dia melihat kawannya nangis, akhirnya kadang itu jahil, bikin kawannya nangis dia ketawa-ketawa. Nah ini ada ya Bapak Ibu ya di kelas, ada. Itu mereka ternyata ingin mendapatkan kesenangan.
Terus ini yang paling hebat lagi, kekuasaan. Kadang satu kelas itu takut sama anak yang satu itu, karena dia punya sifat berkuasa. Jadi kawan-kawannya ini takut semua dengan dia. Jadi biasanya nurut, apa kata mereka itu nurut. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini dari kecil itu ternyata anak-anak sudah ada sifat ini. Bukan hanya kita orang dewasa, bukan kita guru aja. Ternyata anak-anak itu ada 5 kebutuhan yang mereka ingin dapatkan. Karena mungkin tidak dapatkan di rumah, ya tidak didapatkan dari keluarga mereka, atau di dalam kelas mereka itu merasa ya paling hebat, jadi berkuasa di dalam kelas ya. Walaupun kadang badannya kecil ya, yang badannya besar ini kalah ada. Itu untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya ada ya, ditempel di dinding atau di bingkai itu kayak peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah ini saya tanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Bu Ning? Coba Bu Ning. Coba ya. Keyakinan kelas itu kayak kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang dibuat guru bersama siswa di kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh sekolah atau guru saja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Ning. Ya, tepat sekali Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi selama ini yang kita tahu Bapak Ibu yang ditempel di dinding atau di kantor itu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Ternyata sekarang sudah nggak kayak gitu lagi Bapak Ibu. Karena seperti yang Bu Ningsih tadi ungkapkan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu hanya disepakati oleh guru atau kepala sekolah saja, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, yaitu antara guru dan murid atau siswa. Kalau kesepakatan di sekolah berarti dibuat oleh guru dan kepala sekolah atau ketua komite Bapak Ibu ya. Jadi itulah Bapak Ibu ya perbedaannya sekarang kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Sudah, ya alhamdulillah. Jadi yang belum buat silakan Bapak Ibu buat. Setiap anak bisa menuliskan peraturan seperti apa yang mereka inginkan. Jadi peraturan kelas itu Bapak Ibu tidak 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun nggak bisa diganti. Bisa Bapak Ibu ya, bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau bulan ini sudah tidak sesuai, buat lagi, bisa Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Lanjut, guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi supaya kelas itu kondusif, itu silakan Bapak Ibu buat kesepakatan kelas. Kelas 1, kelas 2, 3, 4 boleh tidak sama, karena sesuai dengan kondisinya. Contoh ini Bapak Ibu ya, contoh keyakinan kelas. Ini nggak harus sama seperti ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Yang pertama, hormati semua orang. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin waktu. Keempat, menjaga kebersihan. Dan yang kelima, gotong royong dan berkolaborasi. Ibu buat bersama dengan murid-murid. Baiklah Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham ya cara membuat keyakinan kelas di kelas Ibu nanti masing-masing? Ya. Nah, ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tadi sudah dikasih contohnya ya, ada beberapa contoh. Kita bisa membuat
kata-katanya yang lain Bapak Ibu, tidak harus sama yang seperti saya contohkan. Itu disesuaikan dengan keadaan kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita ice breaking lagi Bapak Ibu ya. Nah, ice breakingnya ini kita akan membuat pertanyaan dan nanti langsung dijawab ya. Gini, peraturannya adalah Bapak Ibu menulis di kertas sticky note yang saya bagikan itu adalah mengapa dan karena. Jadi Bapak Ibu tulis mengapa, nanti kata-katanya buat sendiri, terus jawabannya karena Bapak Ibu buat sendiri ya. Nanti kalau sudah saya tunjuk, misalnya mengapa Ibu Widya, nanti jawabannya Pak Karim, gitu ya. Atau paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Ya, bisa dimulai? Saya bagikan ya, yang tertib Bapak Ibu ya. Ini membuat habis ini membuat kesepakatan kelas. Tolong Ibu Widya bisa dibantu. Sambil menunggu Bapak Ibu bisa membayangkan kata-kata apa atau kalimat apa yang ingin ditulis, mengapa dan karena. Terserah ya Bu ya. Ya terserah apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, sesuai dengan keadaan sekarang. Kenapa menurutku sekarang berbalik? Mengapa? Jawabannya karena. Ya, mengapa? Jawabannya karena. Tapi nanti diacak Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena sudah menit ya. Ya Bu, mengapanya Bapak Ibu buat kata-kata sendiri, pertanyaan sendiri. Nanti jawab sendiri. Dijawab barang iki. Ya, Neng ngesore. ya, Ora neng wani. boleh. Nah, Jangan contekan Bapak Ibu supaya jawabannya berbeda. Sudah? asing Pak. Asing Pak. Terserah Bapak. Mengapa laut asin? Bahasa ini bar. Ya, Mengapa kamu pulang siang? boleh. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Ini nanti saya tunjuk ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tunjuk mengapanya siapa, nanti karenanya lain orang lagi. Ya, siap ya? Bu Martiana sudah? Mengapanya Pak kan yang tulis. Karenanya juga Bu. Apa sih Mas? Mengapa sayurmu asin? Karena kebanyakan garam. Sudah ya? Kita mulai dari Ibu Dwi. Coba Ibu Dwi mengapanya dulu. Ibu Dwi mengapa? Mengapa kamu suka marah? Karenanya Pak Ari. Ya. Mengapa kamu suka marah? Jawab Pak Ari, karena saya hafal. Karena Ayo. Jawab. Enggak apa-apa. Aku saya mengapa? Yang kuat Pak. Ini lucu. Ya nggak apa-apa. Jawab aja. atau ibu aja yang Saya jawab ya. Pertanyaannya tadi apa Bu Dwi? Mengapa kamu suka marah? Jawabannya karena Bapak Hasanuddin ganteng. Ya masuk ya. Sekarang Bu Martiana, mengapa Bu? Mengapa? Mengapa gula rasanya manis? Mengapa gula rasanya manis? Ayo, Pak Karim. Kalau asin rasanya enggak. karena memandangku. Terus sesuai dengan yang Bapak tulis nggak? Oh, kok pas banget itu. Kenapa gula manis? Oh, berarti Pak Karim manis ya?
Oh, Pak Asam. Gawe, Oh, mana? Bumi dia. Langsung jawab nih. Mengapa kamu sakit perut? Siapa yang menjawab? Oh, Budwi. Karena kamu dari planet yang lain. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, seru sekali ice breaking pada siang hari ini, tidak terasa walaupun perut keroncongan ya. Ya karena nggak ada makan siang. Nah, karena sudah ice breaking, sekarang kita akan melanjutkan ke kesepakatan kelas. Pak Asam minta tolong ke depan Pak Asam tulis di karton kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, contoh saja. Ini contoh. Buat Bapak Ibu. Keyakinan. Oh ya, oke. Keyakinan kelas. Yakin. Ini kita ini misalnya di dalam kelas kita Bapak Ibu bayangkan kelas yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, harapkan. Jadi kata-katanya boleh yang sederhana. Sudah Bapak ya, nomor 1 kita sama-sama. Bu Widya, kira-kira apa yang ingin diharapkan di kelas kita ini? Kesepakatan kelas yang pertama. Datang tepat waktu. Ya, jangan dituju Pak nanti. Datang tepat waktu. Berarti apa Bapak Ibu kesepakatan kelasnya, kata-katanya yang disiplin waktu. Udah Pak, disiplin waktu. Berarti ini termasuk jam pulang juga Bapak Ibu ya. Jam masuk, jam pulang, jangan sampai Bapak Ibu terlambat ya, atau lewat nggak boleh juga. Disiplin waktu. Ayo Pak Karim, yang kedua apa kira-kira? Tidak boleh bertengkar sesama teman. Ya. Boleh. Apalagi Bapak Ibu? Berarti kalau tidak boleh bertengkar itu saling memaafkan. Itu apa berarti Bapak Ibu? Setia kawan. Iya, berarti saling menghormati. Ya, berarti yang setia kawan tidak boleh bertengkar itu sudah termasuk saling menghormati. Ya, silakan ditulis Pak. Apalagi Bapak Ibu? Saling menghormati sudah ditulis. Sekarang yang ketiga, siapa mau jawab? Oh, Pak Hanif, ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Yang lebih dispesifikkan lagi apa? Menjaga kebersihan kelas itu berarti. Apakah kelas saja yang harus bersih? Ya, lingkungan. Lingkungan. Berarti apa Bu? Menjaga lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah. Iya, menjaga kebersihan Lingkungan sekolah. lingkungan. Ya, tulis Pak. Lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Lingkungan kelas. Bahasa Sekolah. Lingkungan aja. Lingkungan aja ya. Masih 3 ini Bapak Ibu ya. Ini bisa dirubah Bapak Ibu ya kalau sudah tidak sesuai lagi. lingkungan sekolah, kelas. Ya, lingkungan aja sudah. Tapi kan ini kesepakatan kelas. Kelas-kelas. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya yang keempat masih ada Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan jawaban? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Yang apalagi? Yang lebih spesifik lagi? Memakai baju seragam, ya. Itu berarti termasuk apa, Bapak Ibu? Mematuhi peraturan. Apa Bu Widya? Mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan kelas, berarti ya. Kita terus ya, karena sudah ada judulnya keyakinan kelas, mematuhi peraturan gitu aja. Kelasnya sudah di atasnya. Ya. Mematuhi peraturan. Bawa kontrol.
Ini berarti sudah 4. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Tambahin satu lagi apa? Apa sudah cukup? Apa ada lagi? Melaksanakan Apa Pak Narkom? Ya tadi udah Pak. Mengerjakan PR termasuk Peraturan. mematuhi peraturan. Hormati dulu. Saling hormati mesti peraturan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin bersikap sopan santun. ya tulis Pak. Yang saling menghormati. Saling hormat. Saling menghormati sudah ada. Mungkin pinginnya kalau setiap hari apa itu ada acara apa itu boleh. Belajar kalau mau keluar harus minta izin. Oh iya, ya boleh. Nah, berarti gimana Ibu, Bapak Ibu kata-katanya? Minta izin, meminta izin. Termasuk izin ketika keluar kelas. Iya. Enggak Pak, kan kita enggak peraturan. Ya peraturan itu kan udah Peraturan kita itu kan yang ini peraturan. Nah iya peraturan kita ini yang mau kita patuhi, tapi kan belum ada yang izin tadi. Apa Pak Hanif? Izin ketika Selalu izin. Oh ya. ketika keluar kelas. ya meminta izin Meminta ketika izin ketika ada keperluan di luar kelas. Iya. selalu meminta izin gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu meminta izin jika ada suatu hal ya boleh catat Pak. Selalu meminta izin. Ini izin apa saja Bapak Ibu ya berarti mau minjam barang temennya atau mau keluar buang air kecil gitu ya. Jadi sudah termasuk di dalamnya. Selalu meminta izin. Nah, nih. Menghargai perbedaan. Ya menghargai perbedaan karena di kelas kita itu pasti ada banyak sekali perbedaan Bapak Ibu ya. Ya. Beda agama, beda suku ya betul sekali. Berarti yang keenam asas toleransi gitu Pak ya? Boleh ya? Toleransi ya. Toleransi. Ya Pak Naka ya, toleransi gitu aja ya. Ya, toleransi. Toleransi apapun ini Pak. Jadi karena di kelas kita ini ada 3 agama, sukunya banyak, jadi ini sudah tercakup di nomor 6. Ada lagi? Pak Karim ada? Sudah, cukup? Cukup? Oke. Banyak-banyak bingung narasinya. Ya, nanti kalau banyak bingung. Ini Minggu depan buat lagi Bu. kalau kita ini kan guru ini sudah suruh kasih apa? Kasih pertanyaan biasanya cepat. Nah ini murid-murid ini harus dikasih pancingan dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau dilaksanakan di kelas harus ada pertanyaan pemantik dulu supaya anak-anak ini timbul pertanyaannya. Jadi mungkin kalau yang di kelas rendah ini Bu Martiana ini gimana nih Bu Martiana nanti ya? Harus yang sederhana saja Ibu Martiana ya. Untuk yang kelas 1, 2, 3 ini mungkin belum secepat kelas yang 4, 5, 6 jadi kesepakatan kelasnya mungkin nanti beda, dilarang nangis mungkin gitu ya, dilarang mengganggu teman kalau masih kelas rendah itu ya, dilarang lari-lari di dalam kelas. Berarti nanti Bu Martiana buat kata-kata yang mudah dipahami untuk kelas 1. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi merdeka belajar itu ya seperti itu Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan keadaan kelas kita, keadaan murid, dan kita harus selalu dengan murid itu apa ya namanya kalau kita itu Selalu melibatkan. iya melibatkan murid atau berkolaborasi. Jadi bukan berarti merdeka belajar itu sudah sekehendak-kehendak kita ya Pak Karim, paham? Supaya Jadi keyakinan kelas yang telah kita buat, yang pertama yaitu disiplin waktu, kedua saling menghormati, ketiga menjaga kebersihan lingkungan, yang keempat mematuhi peraturan, yang kelima selalu meminta izin, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu toleransi. ya
Ya, terima kasih Pak Hasan. Silahkan duduk kembali. Nah, berarti materi kesepakatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan ke slide berikutnya, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini, jika ada murid yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi. Mungkin ini asing ya Bapak Ibu. Nah, ini kita yang nomor 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, jadi kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menggunakan 3 langkah segitiga restitusi ini. Ya, nih kita buat gambar segitiganya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu bisa panggil anaknya itu Bapak Ibu ya, panggil mungkin ke kantor atau ke ruang guru pada saat jam istirahat. Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan nih. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kalau anak-anak kita bilang kayak ini Bapak Ibu ya, anak-anak, oh berarti salah saya itu bisa dimaafkan. Jadi anak-anak itu gak terlalu merasa paling bersalah, merasa paling berdosa, akhirnya mereka tidak lagi mau ikut belajar. Kegiatan yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu tanya, kenapa anak itu melakukan kesalahan? Nah, Bapak Ibu bisa tanya alasan utamanya kenapa melakukan kesalahan tersebut atau berbuat nakal dengan temennya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Nah, ini Bapak Ibu cari solusinya bersama dengan murid. Tetapi selain itu, yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti yang kita bahas tadi, seperti disiplin waktu, menghormati semua orang. Nah, misalnya anak-anak itu berbuat kesalahan nakal dengan temennya. Nah, ditanya, apakah kamu sudah masih ingat keyakinan kelas kita? Misalnya dia jawab, sudah Pak, sudah Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Anak-anak akan jawab, saling menghormati. Nah, berarti dia masih ingat bahwa keyakinan kelasnya masih harus saling menghormati. Tapi ternyata anak tersebut tidak menghormati temannya. Nah, ini kita kasih saran-saran Bapak Ibu ya, nggak usah dimarahi, nggak usah dijewer. Nah, ini yang terakhir ditanya, kamu nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Atau kamu nanti sesudah ini, sudah tamat ini kamu mau lanjut kemana gitu ya, kasih biar dia tuh tetap semangat, tidak merasa paling bersalah, dan dia bisa merubah sifat mereka. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ini kemarin saya mencoba praktek segitiga restitusi dengan anak yang tidak memakai sepatu saat belajar. Nah, ini ternyata alasannya anak tersebut dari musola, karena di musola itu harus melepas sepatu Bapak Ibu ya, lari aja ke dalam kelas. Nah, kita kan kalau lihat itu langsung marah-marah. Kenapa kamu lepas sepatu? Nah, tanpa kita ingin tahu alasan mereka itu kenapa. Nah, ini bisa kita tonton sebentar Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu mungkin ada solusi yang lebih baik ya, monggo silahkan. Ini hanya contoh. Nah, ini Bapak Ibu ya contohnya. Kita panggil dulu siswanya yang melakukan kesalahan tadi. Mbak Amel, Ibu panggil ke sini, tahu nggak kira-kira alasannya kenapa? Mungkin melepas sepatu, iya betul sekali. Mbak Amel hari ini bawa sepatu nggak? Bawa, tapi memang sengaja dilepas.
Kenapa kok dilepas? Cuacanya panas. Cuacanya panas. Emang tadi habis dari mana Mbak Amel? Habis dari Oh, musola sholat duha. Terus langsung nggak pakai sepatu ke kelas. Itu perbuatan yang benar nggak? Enggak ya. Jadi ibu tidak menyalahkan Mbak Amel karena ibu juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kita kalau sudah tahu salah harus berusaha memperbaikinya. Mbak Amel masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Apa bunyi? dan memakai seragam. Pinter, menjaga kebersihan dan memakai seragam. Nah, karena Mbak Amel masih ingat dengan keyakinan kelas, kira-kira Mbak Amel mau nggak memakai sepatu lagi? Mau. Mulai kapan ini mematuhi peraturan kelas? Mulai sekarang. Ya. Mulai sekarang. Jadi Mbak Amel sudah mau melakukan perubahan. Mulai sekarang, Ibu sangat bangga sekali. Mudah-mudahan Mbak Amel menjadi anak yang patuh akan peraturan sekolah. Tapi jangan ulang lagi ya, janji ya. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan Mbak Amel kedepannya lebih baik lagi. Boleh keluar sama temennya. Faisal Mahadirga, Ibu panggil ke sini, kira-kira Dirga tahu nggak kenapa? Tahu. Tahu ya? Kenapa? Kesiangan. Nah, bisa kesiangan itu kenapa? Main game. Emang Dirga tidurnya jam berapa? Jam 11 malam. Itu yang menyebabkan Dirga kesiangan. Akhirnya terlambat. Berapa menit ini? 10 menit. Yang kemarin? Iya, Ibu dapat laporan dari beberapa guru piket dan Ibu juga tadi menyaksikan sendiri bahwa Dirga sering terlambat beberapa hari ini. Nah, padahal di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas. Dirga, masih ingat gak kesepakatan kelas kita? Apa kira-kira bunyinya? Iya, disiplin waktu. Tapi Dirga beberapa hari ini belum disiplin waktu. Kira-kira Dirga bisa nggak merubahnya? Bisa. Mulai kapan? Mulai besok. Nah, kalau Dirga tidak disiplin waktu, maka Dirga akan rugi. Betul nggak? Betul. Akhirnya ketinggalan apa? Ketinggalan pelajaran. Jadi Dirga mulai besok harus sudah bisa disiplin waktu. Jangan lagi terlambat ya. Ya. Ibu tidak menyalahkan Dirga, tapi ini buat pelajaran Dirga supaya kedepannya Dirga lebih baik lagi. Sanggup? Janji? Janji, ya. Terima kasih buat Dirga. Semoga besok Dirga tidak terlambat lagi, ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, contoh video penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi disiplin positif ini sudah saya jelaskan dari slide 1 sampai 23 Bapak Ibu ya. Ada 8 disiplin positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya kepada murid-murid dan mudah-mudahan murid-murid kita menjadi murid-murid yang beriman dan bertakwa serta mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penjelasan saya terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, saya akhiri acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada hari ini yang telah disampaikan oleh Ibu Azizatul yang Marifah. Ada 8 budaya positif
Di antaranya perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan ada juga konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi. Ya, demikianlah itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Azizatul Ya Ma'rifah. Semoga di SD Negeri 2 Tugumulyo ini dapat menerapkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanti Yosefa, rekan Bu Azizatul Ya Ma'rifah di SDN 2 Tugumulyo. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Aziza mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang sebenarnya mereka itu sudah disiplin, tetapi sumber motivasi daripada kedisiplinan itu berasal dari unsur ekstrinsik. Jadi bukan dari unsur intrinsik atau bukan berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, selain itu materi yang dipaparkan oleh Ibu Aziza juga sangat bermanfaat bagi guru-guru di sekolah ini, karena dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Aziza itu kami bisa sebagai guru itu bisa memposisikan diri sebagai guru kepada murid. Nah, apakah itu kami itu sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau guru itu sebagai manajerial. Nah, semoga dengan adanya diseminasi yang dipaparkan oleh Ibu Aziza ini itu bisa diterapkan di sekolah ini agar tingkat kedisiplinannya, terutama disiplin positifnya itu lebih meningkat lagi, dan motivasi dari anak-anak itu juga berasal dari dalam diri mereka, dan semangat untuk Ibu Aziza dalam menjalani program calon guru penggerak. Semoga sukses. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya